Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Safarudin Kurniawan, MKom. Saya merupakan dosen pada program studi Diploma 3 Teknik Komputer Universitas Harkat Negeri. Saya memiliki background pendidikan S1 dan S2 di STIMIK Amikom Yogyakarta dengan jurusan Teknik Informatika. Bidang keahlian yang saya tekuni meliputi pemrograman komputer, analisis sistem informasi, dan basis data. Pada semester ini, saya mengajar salah satu mata kuliah yang dimana mata kuliah itu adalah pemrograman komputer 1. Video pembelajaran ini dibuat sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pembelajaran dalam kegiatan PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen 2026. Melalui video ini, saya akan memperlihatkan proses pembelajaran yang mencakup penyampaian konsep, demonstrasi penggunaan perangkat lunak, interaksi dengan mahasiswa, kegiatan praktikum, serta evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa. Pembelajaran dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan secara langsung dalam pembuatan aplikasi berbasis Windows Phone. Mata kuliah yang saya ampu adalah pemrograman komputer 1 dengan kode mata kuliah TK308 yang memiliki bobot 4 SKS pada semester 3 program studi Diploma 3 Teknik Komputer Universitas Harkat Negeri. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kompetensi yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan bahasa pemrograman C# untuk membangun aplikasi komputer. Secara umum, mata kuliah pemrograman komputer 1 mempelajari penggunaan dan penerapan pemrograman visual C# dalam pembuatan program aplikasi untuk berbagai bidang. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari pengenalan bahasa C# dan Microsoft Visual Studio, dasar-dasar pemrograman C#, konsep pemrograman berorientasi objek, penggunaan Windows Phone, penggunaan komponen toolbox, pembuatan aplikasi sederhana, pengolahan basis data, pembuatan laporan, penggunaan data grid view, hingga pembuatan file setup aplikasi. Pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi metode ceramah, tutorial, demonstrasi, diskusi, latihan, dan praktek secara langsung menggunakan perangkat komputer atau laptop. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah pemrograman komputer 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharap mampu memahami dan menerapkan dasar-dasar algoritma dan pemrograman C#. Mahasiswa juga diharap mampu menggunakan Microsoft Visual Studio dan Windows Phone untuk merancang antarmuka aplikasi. Selain itu, mahasiswa diharap mampu menggunakan komponen-komponen toolbox, mengimplementasikan kode program berdasarkan kebutuhan aplikasi, serta merancang dan membangun aplikasi berbasis C#, serta mandiri dan bertanggung jawab. Dengan demikian, capaian akhir mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat program aplikasi dalam berbagai bidang dengan menggunakan bahasa pemrograman C#. Pada video pembelajaran ini, materi yang dibahas adalah pengenalan Windows Phone, khususnya menggunakan komponen toolbox pada Visual C#. Sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK pada pembelajaran ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharap mampu menjelaskan konsep dasar Windows Phone pada Visual C#. 1. Mahasiswa mampu mengenali fungsi dan
karakteristik komponen-komponen yang terdapat pada toolbox. 2. Mahasiswa mampu menambah, mengatur properti, dan menggunakan komponen toolbox pada sebuah form. Yang ketiga, mahasiswa juga mampu menerapkan komponen-komponen tersebut untuk membuat antarmuka aplikasi Windows Form sederhana yang dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Selain kemampuan teknis, mahasiswa diharap menunjukkan sikap teliti, aktif, bertanggung jawab, dan mandiri selama kegiatan praktikum pemrograman. Bahan kajian utama pada pembelajaran ini adalah pengenalan Windows Form dan penggunaan toolbox pada Visual C#. Materi yang akan dipelajari meliputi yang pertama, mengenal dan menggunakan komponen label dan text box. Label digunakan untuk menampilkan teks atau keterangan pada form, sedangkan text box digunakan sebagai tempat pengguna memasukkan data. Kedua, menggunakan komponen checkbox dan radio button. Checkbox digunakan ketika pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan, sedangkan radio button digunakan ketika pengguna hanya diperbolehkan memilih satu pilihan dari beberapa pilihan yang tersedia. Ketiga, menggunakan komponen combo box dan list box untuk menampilkan kesimpulan data atau daftar pilihan kepada pengguna. Pada proses pembelajaran, masing-masing komponen akan dijelaskan fungsi dan propertinya. Kemudian didemonstrasikan cara penggunaannya melalui Microsoft Visual Studio. Selanjutnya, mahasiswa akan mempraktikkan penggunaan komponen tersebut dalam sebuah aplikasi sederhana. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, absensi atau kehadiran. Di sini saya memberikan bobot sebesar 10%. Mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu dan mengikuti kegiatan pembelajaran, baik penjelasan materi, diskusi, maupun praktik. Kehadiran tidak hanya dilihat dari berada di kelas, tetapi juga dari partisipasi aktif selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, tugas sebesar 25%. Tugas dapat berupa latihan individu, tugas praktik pemrograman, maupun penyelesaian studi kasus. Setiap tugas harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikumpulkan tepat waktu, dan merupakan hasil pekerjaan mahasiswa sendiri. Yang ketiga, ujian tengah semester atau UTS. Di sini bobotnya sebesar 30%. UTS digunakan untuk mengukur pemahaman dan keterampilan mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari pada pertengahan semester. Keempat, ujian akhir semester atau UAS sebesar 35%. UAS bertujuan mengevaluasi penguasaan mahasiswa terhadap seluruh materi pembelajaran, baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan praktik. Dengan demikian, seluruh komponen penilaian berjumlah 100%. Demikian pemaparan dari mata kuliah yang saya ambil, mata kuliah pemrograman komputer 1 pada program studi Diploma 3 Teknik Komputer Universitas Harkat Negeri. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran di dalam kelas Laboratorium Komputer pada mata kuliah pemrograman komputer 1 untuk pertemuan ketiga. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Kita ketemu di hari ini ya, hari Senin. Di dalam mata kuliah pemrograman komputer 1 ya. Di pertemuan kali ini nanti kita akan membahas mengenai
mengenal bagaimana itu tampilan Visual Studio dan mengenal pemrograman Visual Studio. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pagi ini, kita buka dulu dengan berdoa. Silakan Mas Bagus dipimpin dengan doa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih teman-teman. Nah, sebelum kita memulai materi, teman-teman, ya, mari kita siapkan diri dulu nih. Ya. Fokus pada pembelajaran dan berkomitmen untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, dan saling menghargai serta produktif. Ya. Nah, baiklah teman-teman. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi mengenal tampilan Microsoft Visual Studio. Nah, semoga setelah mengikuti perkuliahan hari ini, kalian dapat memahami konsep yang dipelajari dan mempraktekannya dalam praktikum. Ya. Jadi, teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tampilan Microsoft Visual Studio. Nah, di sini teman-teman, kita menggunakan Microsoft Visual Studio atau VS 2015, ya, Visual Studio 2015. Nah, ini adalah tampilan awalnya teman-teman. Ya, ini tampilan awalnya itu seperti ini. Ya. Jika kita buka visual, teman-teman bisa dibuka di komputernya masing-masing Visual Studio 2015 itu seperti apa. Nah, ini adalah tampilan awal dari Visual Studio 2015, ya. Lalu kita di sini coba untuk new project, teman-teman. Ya, nanti kita akan belah nih, atau akan bedah di dalamnya itu ada apa aja. Nah, kita buka dulu new project, ya. Lalu saya menggunakan contoh di sini adalah Windows Form aplikasi. Nah, di sini teman-teman, ini adalah tampilan Windows Form aplikasi, ya. Ini ada namanya title bar, ya. Jadi title bar di sini ini yang menjelaskan nama project kita, teman-teman. Jadi kalau kita memberi nama percobaan 1, ya nanti di sini namanya percobaan 1, seperti itu, ya. Lalu yang kedua, teman-teman, di sini ini ada menu bar, ya. Ada file, edit, view, project, build, ya, debug, dan lain-lain. Nah, menu bar ini yang terdapat pada program-program aplikasi di Windows, teman-teman. Ya, menu bar ini digunakan untuk melakukan proses atau perintah-perintah tertentu. Menu bar dibagi menjadi beberapa pilihan, ya, sesuai dengan kegunaannya, seperti menu bar file. Sini mengubah edit, view, dan lain-lain. Nah, kita setelah ke menu bar, kita ke toolbar nih. Nah, di bawah sini ada namanya toolbar, teman-teman, ya. Toolbar ini sama, ya, seperti pada aplikasi Windows lainnya yang berisi tombol-tombol yang mewakili suatu perintah tertentu, teman-teman. Ya, di sini ada toolbar, ya. Lalu di sini di sudut kanan, teman-teman, di sini ada Solution Explorer. Ya, di Solution Explorer ini adalah jendela yang menyiapkan informasi mengenai solution project. Ya. Jadi di sini project-project beserta file-file, form atau resource. Ini adalah tempat penyimpanan kontrol-kontrol atau komponen standar
yang nantinya akan kita letakkan, teman-teman, sebagai komponen program dalam di dalam form, ya, saat merancang sebuah aplikasi. Ya. Di sini ada button, ada label, ada checkbox, ada textbox, ya. Nah, di sini tempatnya nanti kita tinggal seret aja ke halaman kerja kita, ya. Nah, selain toolbox, ada nih yang tidak kalah pentingnya, ya. Di sini adalah properties, ya. Nah, di properties ini, teman-teman, di sudut kanan bawah itu adalah jendela properties yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai objek yang sedang aktif, ya. Apakah itu buttonnya, apakah itu textboxnya, ya. Nah, di sini nama objek yang sedang aktif dapat dilihat pada bagian atas jendela. Ya, ini dia, teman-teman. Properties juga digunakan untuk merubah nilai properti atau karakter dari objek yang aktif. Seperti kita bisa merubah warna, huruf, ya, bentuk huruf, ukuran font, dan lain-lain. Seperti itu. Sampai di sini paham ya, teman-teman, ya? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita ke yang bagian terakhir nih. Ya, di sini ada form, teman-teman. Nah, form ini merupakan objek yang digunakan untuk merancang tampilan program kita. Ya. Nah, teman-teman, sudah pada dibuka ya Microsoft Visual Studio 2015 ya? Ya. Sekarang coba kalian new project. Bisa? Udah ya? Ada yang belum bisa angkat tangan? Ada yang belum? Gak ada? Bisa saya lanjutkan? Saya lanjutkan ya, teman-teman, ya. Setelah tadi kita melakukan pembuatan proyek, teman-teman, ya, di sini kita akan bekerja di Windows Home aplikasi ini, ya. Nah, di sini kita akan melakukan dua percobaan dan kita akan mengenal seperti apa itu Windows Home aplikasi bekerja. Teman-teman sudah mengeluarkan toolbox-nya? Sudah ya. Nah. Lalu teman-teman bisa di apa? Kalian bisa ikutin saya atau kalian bisa ikut yang di modul. Ya. Nah, di sini teman-teman kita melakukan percobaan, ya. Kita melakukan percobaan. Di sini kita akan membuat satu halaman kerja, ya. Kita akan menggunakan satu textbox, ya. Textbox ini teman-teman, satu textbox, lalu dua label 1 dan label 2 dan satu button, ya. Nah, kemudian teman-teman nanti kita akan menggunakan properties untuk merubah label ini menjadi nama. Label ini menjadi nama. Ya, label 1 itu nanti kita akan mengganti menjadi nama, lalu label 2 ini kita akan mengganti menjadi output, seperti itu. Ya, dan button 1 ini tulisannya kita akan berubah menjadi proses. Di sini kita siapkan dulu ya, kita seret saja buttonnya, teman-teman. Seret button, label 1, label 2, dan textbox. Ya. Nah, di sini kita rubah dulu nih label satunya, ya, dengan ke properties, teman-teman. Nah, di sini kita di properties kita mencari nih namanya text, ya. Di teks ini kita rubah dari label 1 menjadi nama. Sorry, yang di sini ya.
dari yang di bagian desain dari label 1 menjadi nama. Sudah? Di sini ya teman-teman ya, yang di tab ini kita rubah menjadi nama, ya. Di label 2 juga sama teman-teman. Kita rubah menjadi output. Ya. Lalu di buttonnya ini kita rubah menjadi proses. Sudah teman-teman? Ada yang menemukan kendala? Angkat tangan. Katika bisa Katika? Bisa Bapak. Sudah sampai di sini? Ya. Nah teman-teman, untuk ke halaman sintaknya, ya. Di sini kalau di bagian proses yang akan melakukan prosesnya atau eksekusi programnya itu kita klik saja, ya kita klik 2 kali, ya itu kita sudah ke halaman CS-nya, teman-teman. Nah di sini berarti kita ada di lokasi ini, ya di lokasi button 1 yang nanti akan melakukan proses atau eksekusi program, ya. Nah di button 1 ini kita isi nih teman-teman programnya, ya. Karena di button 1 ini adalah pengeksekusi program. Nah program apa yang harus dieksekusi oleh button 1 ini adalah merubah label 2 menjadi inputan yang ada di text box, ya. Jadi nanti kalau kalian mengisi di sini nama kalian, ya berarti yang outputnya atau label 2-nya ini itu berubah menjadi seperti apa yang kalian inputkan di dalam text box, ya. Oke. Berarti itu logikanya seperti ini teman-teman. Label, ya. Label 2 dot text, ya. Itu sama dengan text box, teman-teman. Text box 1, ya. Dot text. Nah, di sini kita pilih koma. Sudah sampai di sini teman-teman? Sudah ya. Nah, setelah ini kita jalankan saja teman-teman. Kita uji coba, kita jalankan. Semisal saya beri nama Helen gitu ya. Nah, inputan saya Helen, maka di label 2 atau di bagian output akan keluar juga Helen, teman-teman. Seperti itu. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau sudah paham, kalian coba lakukan percobaan kedua, ya. Di sini kalian coba membuat Windows Form aplikasi yang isinya itu
ada checkbox dan radio button teman-teman. Ya. Di sini nanti teman-teman menggunakan label, ya, label musik, label film, ya, label pop, dangdut, action, drama, dan button sebagai inputannya, ya, teman-teman. Nah, nanti inputannya itu setelah kalian centang, lalu akan mengeluarkan output seperti ini, pesan, messengers, ya. Anda menginputkan jenis pop dan film bergenre action, ya. Bisa dicoba ya teman-teman ya. Ya, dicoba dulu teman-teman, saya akan tunggu. Ya itu. Ya. Tahu semua buat jangan. Ini om. Ya. Jadi dulu saja nih. Koma. Aku udah. Oke teman-teman, bisa? Sampai sini ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya. Ini mas. Ini ditulis dulu ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah teman-teman, untuk minggu depan kalian explore di rumah sendiri dulu ya. Yang aplikasi yang ini kalian kembangkan lagi di rumah, nanti menjadi seperti apa? Minggu depan dikumpulkan, ya. Nanti kalian akan berkreasi sekreatif mungkin untuk memodifikasi aplikasi dari Windows Phone ini, ya. Oke. Kita ketemu lagi di minggu depan teman-teman, ya. Di hari Senin masih di lab keempat. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gak ada ya? Sudah paham ya teman-teman ya? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa WA saya. Itu ya teman-teman. Kalau begitu saya akhiri dulu teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.